Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ara di Fatmafitra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional Jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal dari pemodelan UML dan perancangan sistem informasi praktek kerja lapangan pada sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini adalah paper dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan Fakultas Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi. Metode yang digunakan untuk merancang perangkat lunak ini adalah metode Development Life Cycle atau SDLC menggunakan metode air terjun atau waterfall. Metode waterfall ini adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut mulai dari analisis, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung resiko. Selain itu, metode pengujian yang digunakan adalah metode pengumpulan informasi. Nah, metode yang digunakan ini yaitu pertama adalah metode pengumpulan informasi. Dalam metode pengumpulan informasi ini digunakan oleh software diantaranya sebagai berikut. Observasi merupakan metode pengumpulan data dari PKL dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek secara langsung dan perpustakaan untuk pengumpulan data dari sumber yang real. Yang kedua adalah metode pengembangan software. Nah, metode yang digunakan untuk pengembangan software oleh sebuah PKL adalah metode System Development System Cycle atau SDLC menggunakan metode air terjun atau waterfall. Nah, hal yang harus dilakukan pertama yaitu menganalisa kebutuhan software. Dalam analisa kebutuhan software ini bertujuan untuk menganalisa semua kebutuhan termasuk dokumen dan interface yang diperlukan guna menentukan solusi software yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. Yang kedua adalah requirement specification. Tahapan ini merupakan sebuah penyelesaian dengan kebutuhan software dan aplikasi yang sudah dibuat. Tahapan pertama yaitu desain. Dalam tahap ini, desain sesuai kebutuhan sistem akan dibuat terkait rancangan database, software arsitektur, dan user interface yang akan dibuat. Penggunaan UML atau Unified Modeling Language menjelaskan lebih terperinci dalam rancangan pembuatan program dan rancangan database. Yang kedua adalah implementation. Nah, tahap ini implementation desain dibuat ke dalam program perangkat lunak. Pada tahap ini dibuat sistem baru dengan menggunakan PHP dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman dan MySQL untuk membuat database dengan SAM sebagai penghubung server database. Yang ketiga adalah testing dan integration. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui software telah sesuai atau belum sesuai dengan desainnya. Yang keempat adalah operation and maintenance. Nah, ini merupakan tahap terakhir dengan metode waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut adalah yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Oleh karena itu, rancangan sebuah sistem diperlukan sebuah alat atau pemilihan desain program berorientasi objek atau OOP yaitu UML. Yang kedua adalah analisis kebutuhan fungsional. Nah, sistem penjualan yang dibuat ini dibentuk untuk memiliki kebutuhan fungsional sistem sebagai berikut. Yang pertama adalah admin atau staf PUSMK. Nah, fungsinya adalah untuk mengakses semua subsistem yang ada di aplikasi Let's Go PKL ini. Yang kedua, untuk mengolah informasi, yang utama profil website, informasi terkait perusahaan, dan informasi nilai. Dan yang ketiga, admin dapat menampilkan laporan kerja siswa. Selanjutnya adalah siswa tersebut. Nah, fungsinya sebagai proses login dengan list dengan password yang diberikan oleh admin. Yang kedua, siswa dapat mengakses sebuah informasi seperti informasi perusahaan, persyaratan PKL, dan perolehan nilai. Nah, yang ketiga adalah siswa memperoleh sertifikat yang dibuat oleh admin. Yang terakhir adalah petugas atau petugas perusahaan karyawan tersebut. Nah, petugas dapat mengakses semua subsistem yang ada di aplikasi Let's Go PKL. Yang kedua, petugas mengakses job request, dan yang ketiga, petugas membuat laporan penilaian siswa. Yang terakhir adalah analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah hasil. Nah, spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem ini adalah menggunakan notebook dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, notebook tersebut memiliki prosesor Intel Core CPU
16 GHz dengan motherboard Hewlett Packard HP 14 dan menggunakan RAM 4 GB. Untuk VGA-nya menggunakan AMD Radeon dengan VRAM 512 MB sampai 1 GB. Dan untuk harddisknya menggunakan 500 GB HDD. Selanjutnya adalah kebutuhan perangkat lunak software. Kebutuhan perangkat lunak ini digunakan untuk proses pembuatan program. Nah, perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk sistem operasinya menggunakan Windows 10, web servernya menggunakan Apache, dan database servernya menggunakan MySQL. Untuk script engine-nya menggunakan PHP, CSS, dan HTML. Untuk web browser-nya menggunakan Google Chrome dan Mozilla. Untuk text editor menggunakan Microsoft dan juga Adobe Dreamweaver CS3. Dan untuk image editor menggunakan Adobe Fireworks CS3. Selanjutnya adalah rancangan UML. Pada rancangan ini terdapat rancangan use case, class diagram, dan activity diagram. Selanjutnya adalah rancangan antarmuka atau interface. Yang pertama adalah halaman login. Nah, halaman login ini menunjukkan tampilan form login bagi user kelas 11 yang sudah masuk ke akun. Dan untuk bisa masuk ke menu tersebut, user harus sudah memiliki akun agar bisa masuk ke halaman utama. Selanjutnya adalah halaman utama. Nah, halaman utama ini menunjukkan tampilan untuk melihat biodata, info perusahaan, persyaratan, sertifikat yang di dalamnya terdapat kebutuhan sistem untuk user PKL. Selanjutnya adalah halaman biodata. Nah, di halaman biodata ini, user diharapkan untuk mengisi biodata terlebih dahulu, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, alamat upload foto, dan mengisi skill user agar bisa lanjut ke halaman berikutnya dan dapat simpan. Selanjutnya adalah halaman info perusahaan. Nah, halaman info perusahaan ini menunjukkan tampilan form login bagi user kelas 11 yang sudah masuk ke akun. Untuk bisa masuk ke menu utama PKL, user sudah memiliki akun dan bisa masuk halaman utama. Nah, selanjutnya adalah halaman alur persyaratan seperti ini. Jika user ingin mendaftar salah satu perusahaan, harus tahu tata cara mendaftar sehingga mendapatkan sertifikat dari perusahaan tersebut. Dan ini terdapat penilaian tersebut dibagi menjadi dua tipe, yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis. Kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut yaitu praktek kerja lapangan merupakan kegiatan yang sangat penting. Bahkan kegiatan ini wajib dilakukan oleh siswa SMK. Menurut penulis, penelitian tentang tempat PKL kurang begitu diperhatikan oleh para peneliti yang juga mengangkat tema PKL. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dalam menganalisa dan merancang sistem informasi PKL. Pada instansi atau perusahaan, analisa dan perancangan pada penelitian ini mencakup info perusahaan, kuota peserta PKL, dan penilaian peserta PKL. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.